Sekarang kita coba bahas banjir bandang Aceh lagi nih. Banyak yang bingung dengan bencana banjir bandang Aceh kali ini karena kan ini menyebar begitu luas guys. Coba kita jelaskan dengan bahasa bayi ini biar betul-betul jelas gitu ya. Ini orang Kalimantan ini harus bisa mengambil pelajaran. Semua orang Kalimantan ya. Wilayah Aceh ini kan sama aja dengan Kalimantan, ada pegunungannya, ada hulunya, ada hilirnya. Sama kan? Nah, bencana banjir bandang Aceh kali ini lebih parah dari tsunami 2004 karena ini dampaknya begitu luas. Ada 10 kabupaten guys. Ini bukan lagi bicara wilayah kecamatan atau wilayah desa. Ini kabupaten bro. Kamu bayangkan kabupaten itu ada beberapa kecamatan dan ada beberapa desa. Jadi ini sangat luas dampak banjir ini guys. Itu ada yang namanya tsunami. Tsunami itu kan di sini nih pusatnya. Lalu yang kena itu di bagian atas ini. Di sini ada Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat. Kalau sekarang ini menyebar. Besar dan sangat luas ini bro. Ditambah lagi dengan kondisi geografis yang sangat sulit ditempuh. Terutama untuk evakuasi dan mengantar bantuan kemanusiaan. Makanya kan ada yang 2 minggu itu baru datang bantuan kemanusiaannya. Karena susah ini guys ya. Kan ada jembatan yang putus dan ada tanah yang longsor. Jalan-jalan tuh tertutup. Jadi menuju ke sana itu agak susah. Curam gitu ya, pegunungan. Jalan kaki ini kan jauh ini menuju ke desa-desa yang terpencil, terutama di wilayah-wilayah hulu. Karena ini bencana aliran sungai atau das dari hulu ke hilir, tentu banyak desa-desa yang terisolir atau yang di pelosok itu terkena dampaknya. Semakin ke hulu, nih wilayah hulu ya, nih wilayah hulu, semakin susah dijangkau. Kalau gelombang tsunami air laut kan biasanya hanya di wilayah hilir atau berdekatan dengan laut aja yang kena. Nih, contohnya di sini. Dan wilayahnya ini juga mudah terjangkau guys. Beda dengan wilayah hulu ya. Selain karena curah hujan yang sangat tinggi ya, banjir bandang yang sekarang ini ternyata diperparah dengan adanya kerusakan alam dan alih fungsi hutan. Menjadi apa kira-kira? Ya tebak aja nih gambarnya nih, ha? Ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Nah, nih ini semua. Kalian cek aja lah di semua kabupaten yang terkena imbasnya ini, dampaknya ini karena apa gitu ya. Ya karena pohon-pohon yang dulu sebagai penyangga air, sebagai penyerap air hujan ya, itu sudah habis, sudah digundului. Ya kan? Kayak gitu kan? Dulu itu guys, Aceh ini kan terkenal dengan hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Kalian cek aja nih hutan mangrove-nya yang di dekat pantai sini. Ada nggak masih? Nah, ini kita coba nih. Ada nggak masih? Nah, tuh. Ada nggak masih tuh? Ya kan? Nih, ini kan dulu hutan mangrove nih harusnya, ya. Sekarang rata-rata yang di pinggiran pantai sudah habis bro hutannya bro, hutan mangrove-nya itu, ya. Dari situ aja kelihatan gitu ya bahwa terjadi perubahan lahan yang besar-besaran ini di Aceh ini guys. Ya ini juga jadi pelajaran untuk Kalimantan. Kita juga sebenarnya sudah terjadi perubahan lahan besar-besaran ya. Kalau aku pernah lihat itu di wilayah Kota Waringin Timur menuju ke Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah itu sudah banyak bos. Perubahan hutan menjadi lahan sawit dan sekarang mungkin terjadi banjir. Makanya kan jalan nasional dari Kota Waringin Timur ke Kota Waringin Barat kan sering banjir. Ya dulu kan nggak pernah masalahnya. Oke, kerusakan alam yang terjadi di Aceh ini guys dibuktikan dengan banyaknya kayu gelondongan yang dibawa arus sungai. Kalian bisa cek video-videonya. Ya itu jelas itu alih fungsi hutan. Pohon-pohon yang habis ditebang itu kan bingung mau naruh di mana gitu. Ya ditaruh aja di bawah pohon sawit. Karena masing-masing kabupaten ini punya hulu, makanya bro kita itu wajib menjaga wilayah-wilayah hulu di setiap kabupaten. Dari aktivitas penggundulan hutan, perusakan alam karena alih fungsi ya. Baik itu tambang, baik itu sawit dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar harus menjaga hulu kita itu masing-masing guys. Supaya ini tidak terjadi lagi di daerah kita. Kan begitu. Oke sekarang kita jelaskan bagaimana banjir bandang ini terjadi di hampir semua wilayah kabupaten di Aceh. Nah ini contohnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Ya berarti kan kita harus berbicara dari hulunya nih. Nih hulunya nih. Oke ini coba kita lihat hulunya Aceh Tamiang ini di sini guys. Ya. Ini air mengalir sampai ke laut sini ya. Nah ini. Nah sebelum ke laut ini menuju ke kota Aceh Tamiang. Ini perkotaannya. Pusat keramaian di Kabupaten Aceh Tamiang. Oke jelas ya ini hilir.
dan ini hulu. Nah, oke nih, coba kita jelaskan ya air yang mengalir dari hulu Tamiang ini. Tentu saja di wilayah das atau daerah aliran sungai ini guys, ini yang terkena dampak yang paling parah. Nah ini kita cek dulu nih dari simpang jernih perbatasan Aceh Timur dengan Aceh Tamiang. Nah ini ya, ini Aceh Timur, di sini kena juga ya. Terus itu di sini ada namanya jembatan Balingkarang. Jembatan Balingkarang ini putus, di jembatannya ini putus guys. Ini putus. Putus kenapa ya? Jelas karena arus air ini ya. Nah, kita lihat samping kanan kirinya di desa ini. Nih, kita lihat ya. Tuh, di pinggiran pesisir sungainya ini ada apa? Ada pohon apa ini, Bro? Hah? Ini pohon apa nih, Bro? Nah, itu bisa ditebak sendiri ya. Nah, terus itu kita cek dulu juga nih di wilayah Balingkarang, desa ini terkena juga dampaknya. Kalian bisa search aja nih Balingkarang, desa Balingkarang ini terkena juga nih. Tuh, nih aliran sungai juga kan ini. Nah, tuh, ya kan? Nih. Ya, di pesisir sungai ini kita lihat juga nih ada tanaman apa ini? Nih pohon apa ini ya? Ini pasti dulunya hutan. Nah ya, sekarang berganti rapi nih. Ini apa ini maksudnya ini ya. Terus itu juga ada namanya Batu Bedulang. Ini terkena bencana juga guys. Satu aliran sungai ini ya. Nih, Batu Bedulang. Setelah itu kita turun lagi ke bawah. Ini ada namanya Desa Bengkelang. Ini terkena juga dampaknya ya. Terus itu ada namanya Desa Pangidam, aliran sungai ini juga ya. Kita lihat juga di samping kanan kirinya ini ada apa? Nih, penampakannya itu lihat guys, penampakannya tuh lihat guys ya. Nah, di sini juga ada namanya Desa Sukamakmur. Nah, Sukamakmur. Sukamakmur kena juga dampaknya. Terus di sini juga ada namanya Desa Sulum. Desa Sulum ini kena juga. Kita lihat samping kanan kirinya. Masing-masing desa ini ternyata lengkap guys ya. Kanan kirinya itu ada pohon yang rapi seperti gini ya. Nah, terus itu kita lihat lagi di sini ya. Ini besar lagi. Nah, ini kita perjelas lagi. Sulum. Terus itu ada lagi desa ini Juar, ini kena juga guys ya. Air itu kan set kayak gini kan. Kalau sudah banjir bandang itu dia sudah nggak berbentuk seperti gini lagi guys. Bahkan air dari sini bisa lari ke sini. Jus. Iya kan? Makanya nanti kita lihat ada desa yang hancur di sini. Nah, ya setelah itu kita lihat Babo. Babo ini juga parah guys. Air tuh kan dari sini nih ngalir, jus kena sini, sudah nggak karu-karuan lagi nih guys derasnya. Air ini sudah nggak mengikuti jalur lagi nih berliuk-liuk seperti gini. Ini langsung seperti gini nih kenanya nih. Babo ini kena, Desa Babo. Terus itu ada namanya Desa Rantau Bintang, kena juga ini. Ya, satu aliran. Kita lihat di samping kanan kirinya ada apa? Sama bro. Nih apa ini? Hah? Ini rapi nih. Nah. Ya kan? Terus kita lihat lagi di sini, ini nyata ya bro, aku nggak bohong-bohongan ini nyata nih. Ya, jadi tolong yang tersinggung silahkan tersinggung. Nah, ya, nah ini terus, ini apa namanya? Air yang mengalir kan ini sudah nggak karu-karuan lagi nih. Ini kan dari atas ke bawah, ini kan semakin deras. Air itu guys semakin ke bawah itu akan semakin deras. Kalau ada kayu-kayu gelondongan, kayu-kayu yang ditebang, yang akhirnya dijadikan sawit ini ya. Nih sawit ini kan kanan kiri ini, ya tentu saja ikut kena banjir bandang. Ini ada desa yang hilang ya, yang paling terkenal. Namanya itu Desa Sekumur. Yang tersisa itu hanya masjidnya aja. Ini kan jus kan gini, air tuh mengalir dari sana, kena ini langsung wus gini besar ya seperti gitu. Habis ini desa ini guys, Desa Sekumur ini. Yang tersisa itu hanya masjidnya. Ini kan pas di tikungan ini. Ya lanjut lagi ke mana? Desa Sunting kena juga nih bro, Desa Sunting ini. Terus itu ada namanya Tanjung Gelumpang, kena juga ini desanya. Terus itu ada namanya Desa Serba ya. Kita lihat juga Prupuk juga ini kena, Desa Prupuk. Dan kita lihat samping kanan kiri sungai ini ada apa? Ini semuanya pepohonan yang rapi semua nih guys ya. Rapi semua nih bro. Nah ini juga ada namanya Batang Ara. Ini kena juga desanya guys. Banjir juga ya. Terus ada juga nih Alur Jambu. Kalian cek aja di media sosial itu Alur Jambu. Ya kita lihat di sekitar tikungan Alur Jambu ini ada apa. Ya nih ada apa ini nih tuh ada apa tuh. Nah tuh ya kan. Nah tuh jelas kan. Ini nama desanya nih ada juga nih Perkebunan Alur Jambu. Ini maksudnya perkebunan apa ini? Nama desanya ini apakah perkebunan sawit ini?
Hah? Nah, itu nama desa guys ya. Terus itu juga airnya mengalir kemana lagi nih? Waduh, panjang bro ini airnya nih. Nih ya, mengalir lagi ke Lubuk Sidup. Kalian cek aja Lubuk Sidup, desa Lubuk Sidup, kena juga guys efeknya. Nah, ini ada juga nih jembatan Lubuk Sidup arah 9 ini roboh juga, putus juga guys. Kalian bisa cek tuh jembatan ini Lubuk Hidup ya. Itu putus. Nah, terus mengalir lagi ke bawah semakin deras ya air itu. Di sini ada namanya Desa Sekerak Kanan ya. Ini kena juga. Wow, ini air tuh kayak gini guys ya. Dari sini ke sini ini sudah, aduh, enggak karu-karuan lagi sudah nih air nih, pokoknya menerjang apa yang ada di depan. Ini juga ada namanya Desa Sekerak Kiri, kena juga ini desa guys ya. Ini banjir nih, mengalir lagi kemana lagi nih? Hah? Kemana lagi air mengalir nih? Coba. Nah, nih, nah, ke sini ya. Nah, ini ke sini. Nih. Nah, ini juga ada namanya Pesantren Darul Mukhlisin yang kemarin sempat jadi sorotan karena di masjid ini banyak kayu-kayu gelondongan ya, dikelilingi kayu-kayu gelondongan di Pesantren Darul Mukhlisin ini. Kalian bisa cek. Itu kayunya dari mana, Bro? Kira-kira. Masa banjir bandang ini menebang kayu? Kan enggak mungkin. Hah? Ya, jelas itu hasil dari permukaan lahan atau perubahan fungsi hutan. Iya kan? Tuh, ini kan, aduh, di sini kayu semua, bro. Ini pesantren ini, sekeliling masjid ini kayu semua. Kalian bisa cek itu Pesantren Darul Mukhlisin, ya. Sudah nggak mengikuti alur sungai lagi nih, ya. Terus itu kita lihat lagi desa mana lagi? Akhirnya menuju ke kota, bro. Ini kotanya sebesar seperti gini. Ya, nih, ini. Nih kantor bupati kan kena juga nih kemarin. Nah, ini kan banjir semua di sini nih. Ini banjir semua di sini, ya. Karena kayu-kayunya itu sudah numpuk di berbagai desa di atas-atas tadi ya, sampai di Pesantren Darul Mukhlisin ini, akhirnya airnya tuh mengalir ke sini, guys, membanjiri semua kota di Aceh Tamiang ini. Di sini ada beberapa kecamatan, ada kecamatan Kejuruan Muda, Karangbaru, Rantau, dan yang paling heboh kemarin itu kan kecamatan Kuala Simpang. Itu parah banjirnya. Ya, oke guys, kalian bisa lihat satu kota ini tenggelam ini guys, ya. Nih, banyak mobil-mobil tenggelam kan di sini. Orang-orang pada ngungsi ke gedung-gedung yang tinggi di perkotaan ini guys. Ini salahnya dari mana kira-kira? Salahnya di mana nih, bro? Ya, salahnya karena hulu yang tidak dijaga ini. Akhirnya hilir kena semua. Sudahlah di hilir ini seperti gini. Ini apa ini di hilir? Ya Allah, ya Rob. Di hilirnya juga ada ini juga nih, bro. Ya Allah, ya Allah. Ini sudah nggak ada resapan air lagi nih. Sedih, bro, kalau kita melihat rumah-rumah pada hancur semua, rumah-rumah hilang, desa yang hilang. Kalian itu nggak sedih melihat itu? Sedih nih, bro. Orang-orang yang serakah ini tolong dilihat. Tolong dilihat ini desa-desa yang warna merah ini. Ya, orang-orang yang serakah itu. Tolong dilihat ini. Kalian itu harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di desa-desa yang terkena imbasnya gara-gara keserakahan kalian. Oke, ini pelajaran bagi Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan lagi nih. Kita semua wajib menjaga masing-masing hulu. Setiap kabupaten itu ada hulu-hulunya, ya. Ada sungai yang mengalir ke hilir, makanya kita harus wajib menjaga hutan, gunung-gunung hutan kita. Ingat, bro, sifat manusia itu serakah. Dapat satu gunung, ingin gunung yang lainnya. Dapat dua gunung, ingin semua gunung dimiliki sampai tak terbatas. Ketika dia menambang dapat gunung yang satu, dia ingin gunung kedua. Ketika ingin merusak hutan yang satu, dia ingin merusak hutan yang kedua. Begitulah sifat manusia, bro. Sifat serakah yang tidak terbatas. Jadi kita harus bertindak sangat keras, sekeras-kerasnya. Jangan pernah mau menjual lahan untuk kepentingan golongan orang rakus dan serakah itu. Ada oknum pejabat, ada oknum aparat, pengusaha, dan lain-lain. Mereka itu sudah tidak peduli lagi dengan kesengsaraan rakyat kecil. Ada kampung yang hilang di sini. Ada rumah yang terseret banjir. Banyaknya korban jiwa dan orang tua dan anak-anak hilang di bawah tumpukan kayu gelondongan.
Kalau mereka itu masih manusia, harusnya mereka itu sadar dengan bencana di Pulau Sumatera ini guys. Semoga ini bisa menyadarkan kalian.